Bila waktunya tibalah, ku tinggalkan dunia fana. Amat gemarlah hatiku, aku berjumpa Tuhanku. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan pri diriku, tertolong oleh kurniamu. Ayat yang kedua, bila waktunya tibalah, rumahku ini robohlah. Hanyalah satu yang tentu, aku kelak masuk rumahmu. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan pri diriku, tertolong oleh kurniamu. Ayatnya, tibalah ajalku datang padaku, ku kelak berfirman, sapaslah, hai mari masuk sertaku. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan pri diriku, tertolong oleh kurniamu. Ayat litaku terang berseri, pintu surga terbukalah, ke dalamnya ku masuki. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan pri diriku, tertolong oleh kurniamu. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yang dinyatakan bagi kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28 ini memberikan kebenaran kepada setiap kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sudah mati di atas kayu salib. Kematiannya adalah kemenangan bagi kita. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa.
Karena itu akibat dari dosa, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Maut bicara tentang kematian. Dan karena itu setiap manusia yang berdosa pasti mati. Mati secara fisik, secara jasmani. Alkitab mengatakan kepada kita, mati juga secara rohani. Di mana setiap orang yang berdosa pasti akan mati kekal binasa di api neraka. Sampai pula kita bertemu, berkat Tuhan kuatkan engkau, sambil melindungkan engkau. Sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanku. Sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindungmu. Sampai pula kita bertemu, sayap Tuhan naungkan engkau, rezeki beserta engkau. Sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanku. Sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindungmu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berkenan memberikan kehidupan kepada ibu kekasih kita, Ibu Herlina. Sama seperti firman-Nya berkata, Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebagai gembala dan pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, dalam anugerah dan kasih Tuhan kita, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita menguburkan orang tua kekasih kita, Ibu Herlina, dalam usia 40 tahun di tanah pemakaman ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kita sekalian. Selamat jalan, Ibu Herlina, sampai berjumpa kembali di rumah Bapa yang kekal. Amin. Jangan